Video ini dipersembahkan oleh Eka Farma, paling cocok untuk Indonesia. Hai halo, sobat ternak, bolo ternak dimanapun berada. Saya Igi Nugraha sebagai host di acara Jurdes, Juragan Desa. Kali ini saya kedatangan tamu yang cukup istimewa. Beliaunya itu low profile, tetapi memiliki hobi yang unik tapi mendatangkan cuan yang luar biasa. Kita sapa bersama-sama ada Pak Toto Haryanto. Sugeng Rawuh Pak Toto, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat dan happy Pak. Happy. Happy. Harus selalu bahagia. Oke. Iya. Oke Pak Toto, ini beliaunya orang Jawa Tengah, tetapi mengembangkan ayam yang merupakan ayam endemis dari Sulawesi Selatan. Ya. Betul. Dan ayamnya ini yang sangat luar biasa, selalu membuat orang happy tadi ya. Iya. Karena apa? Ayamnya ketawa terus. Ya, ayam ketawa salah satu ayam lokal Indonesia yang sekarang juga banyak dikembangkan di luar Provinsi Sulawesi Selatan. Betul. Nah, ini Pak Toto, pertanyaan pertama. Apa yang membuat tertarik Pak Toto mengembangkan ayam ketawa? Oh gitu. Baik. Terima kasih. Sebelum saya menjawab itu, Ya. akan saya ulang kembali. Perkenalkan, nama saya Toto Haryanto, berasal dari Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kebetulan tempat tinggal saya di dekat Museum Kereta Api, sehingga saya mempergunakan nama akun Lokomotif Kereta Api. Lokomotif kereta api. Tapi untuk kesibukannya dengan ayam ketawa. Ayam yang selalu happy, ayam yang selalu tertawa. Jadi trademarknya lokomotif. Lokomotif. Tetapi produknya ayam yang selalu membuat bahagia. Betul. Luar biasa ini. Terus tadi kok tertarik dengan ayam ketawa, bukan ayam yang lain? Oh iya. Pada intinya saya bukan orang pensiunan. Tadinya saya berpikir bagaimana supaya masa tua itu bisa menciptakan pensiun yang bisa mendapatkan dari segi ekonomis keuangan yang baik. Akhirnya suatu saat saya silaturahmi ke Dinas Peternakan Kabupaten Semarang. Minta bimbingan langsung dari beliau yang ada di sana tentang macam-macam peternakan. Selain daripada itu, saya datangi pula di perpustakaan daerah yang berada di Kecamatan Ambarawa. Sampai segitunya nyari informasi. Carinya informasi. Singkat cerita, dari peternakan yang ada satu titik yang merupakan kecondongan saya untuk berternak ayam ketawa. Saya pelajari dengan betul. Oh, ternyata ayam ketawa ini bukan produk biasa, karena nilai jualnya berdasarkan hobi dan kesenangan. Hobi. Kalau sudah hobi, kesenangan biasanya nggak ada standar harganya. Betul, Bapak. Betul. Ya. Semakin memiliki keunikan dan semakin orang tertarik, nilainya di luar perkiraan gitu ya. Betul. Ya. Terus pertama kali itu melihara berapa ekor? Saya pertama kali memelihara itu karena saya juga butuh informasi bahwa ayam itu harus tepat. Bahwa itu ayam ketawa juga didatangkan dari Sulawesi Selatan. Saya pesan ke seseorang yang mengerti tentang ayam ketawa dengan baik dan benar. Singkat cerita, saya pesan 1 jantan dan langsung 10 betina. 1 jantan 10 betina. Oh, sek rasionya 1:10 ya? Iya. Itu langsung dari Sulawesi atau? Mendatangkan ke seseorang bahwa barang itu dari Sulawesi. Dari Sulawesi ya? Iya. Oke, dia jamin keasliannya. Ya. Dari 10 ekor betina, itu pertama kali bisa menetas telurnya? Yang pertama perlu penyesuaian. Tempat dan lingkungan. Dengan lingkungan. Alhamdulillah, karena saya pernah berternak tentang ayam biasa, akhirnya mau bertelur, mau mengeram, dan mau menetas. Iya. Alhamdulillah. Dan tetasnya bagus? Berapa persen? Tetasnya alhamdulillah bagus. Bagus ya? Bagus. Oh, atau mungkin karena ayam dekat lokomotif itu. Ya. Terus dari hobi tersebut, apakah perkembangan juga cukup bagus, kemudian banyak yang tertarik, kemudian ada event-event khusus untuk biasanya kalau ayam-ayam hobi, ternak-ternak hobi kan memang nanti ada komunitas tertentu, ada event-event tertentu. Betul. Ada?
untuk event-event seperti itu? Iya, saat-saat awal kami mendirikan suatu komunitas yang ada di Ambarawa tentang penghobi ayam ketawa yang ada di Kecamatan Ambarawa. Kecamatan Ambarawa. Kecamatan Tepatnya Ambarawa. di Di mana, Pak? tepatnya di mana tempatnya untuk pertemuan dan sebagainya? Tempatnya untuk pertemuan itu ada di Pasar Sapi Mbawen. Oh, Pasar Sapi, Mbak, yang pinggir jalan raya itu ya? Betul. Mm-mm. Mm-mm. Animonya gimana? Anemonnya alhamdulillah bagus. Heeh. Dan saat itu kebetulan untuk lokasi di Pasar Sapi Ambarawa dari Dinas Peternakan Kabupaten itu sebetulnya sudah membuat tempat sampai ke lantai 2. Iya betul, Tapi lantai 2. mengapa Kosong. lantai 2 itu kosong? Oh, Sehingga saya berinisiatif bagaimana caranya membuat event supaya itu bisa terisi dan ramai. mm. Akhirnya ada suatu titik bahwa saya ingin menjadikan itu suatu titik kontes atau juga lomba ayam ketawa yang ada di Pasar Sapi Ambarawa tiap minggu pon. Minggu pon pas 35 hari sekali. 35 hari sekali ya, minggu pon ya. Iya. Karena memang pasarannya pasar baru setiap pon ya. Setiap pon, Tapi itu paling diambil lama 8 hari sekali, Betul. 35 hari pas hari minggu pon, Iya. pas liburan Iya. dan sebagainya. Nah, kemudian dari berkembang seperti itu, apakah sesuai dengan ekspektasi Pak Toto tadi bahwa itu akan mendatangkan pensiun berkelanjutan atau gimana? Gitu. Alhamdulillah hal yang saya rencanakan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Tiap kali hadir di suatu momen, saya menggandeng dari Dinas Peternakan Kabupaten Semarang. Kebetulan kepala pasarnya saat itu beliau Bapak Agus. Pak Gus Beliau ya. rumahnya ada di depan RSU Ambarawa dan selalu mendampingi saya pas Oh, ada event itu, ada Pak. pendampingan Ada. dari dinas teknis ya, Iya. Dari penonton-penonton yang ada, saya ambil satu kertas dan satu pulpen yang hadir untuk menulis nama dan nomor HP. Tujuannya untuk Dengan harapan bulan berikutnya pas 18 malam minggu pon ya. akan ada suatu event, saya bisa menghubungi beliau-beliaunya dan hadir kembali. Oh. Dan alhamdulillah itu juga terlaksana dengan baik dan lancar. Itu waktu itu sudah ada hadiah-hadiahnya belum? Oh. Untuk event-event atau hanya kumpul-kumpul saja? Hanya kumpul-kumpul saja. Iya, Saya iya, gunakan acara itu event tunggal. Hanya teman-teman aja hanya menonton dan ikut partisipasi saja. Oh. Belum mengadakan suatu dinilai dan Belum lain-lain. ya. Harapannya dalam suatu event datang, karena saya beternak sudah berjalan dengan baik dan ada yang menetas, saya membawa peranakan ayam ketawa yang ada di event itu. Oh, dijual di situ, di event itu. Animonya juga bagus. Animonya bagus dan saat itu terus terang jujur saya menjual 2 ekor atau 1 pasang itu Rp70.000. 70.000. Umur sekitar 1 bulan. 1 bulan. Sepasang 70.000. 70.000. Wow. Itu saya lakukan sejak tahun 2011, Pak. 2011. Oh, sudah cukup lama, 15 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu. Oke. Terus kalau sekarang posisi Pak Toto di Kabupaten Semarang ya? Ya. Sebagai apa? Sebagai ketua komunitas atau sebagai apa gitu? Saya kebetulan untuk di Kabupaten Semarang double dengan Kota Semarang selaku apa namanya yang mandikani wilayah Kabupaten Semarang dan Kota Semarang sekitarnya, Pak. Komunitas ayam ketawa di Semarang Raya ya? Semarang Raya, betul. Oke. Terus saat ini ada kayak lomba-lomba dan sebagainya itu enggak ya? Saat ini lomba dan kegiatan tetap berjalan dengan baik dan lancar, tapi eventnya sudah mengarah ke regional dan nasional. Oh, sudah sampai nasional? Ya. Belum lama dilaksanakan di Wonosobo, di Pondok Pesantren Asyrikiah dari Gus Itap. Terus dilanjutkan kembali kontes nasional dilaksanakan di Purwokerto. Terus insya Allah bila tidak ada halangan dan tidak ada perubahan jadwal, tanggal 7 Juni 2026 akan diadakan di Kota Salatiga. 7 Juni 2026 di Kota Salatiga. Tepatnya di mana? Insya Allah kalau tidak mengalami perubahan di area kantor KONI Salatiga. Ya, itu tingkatnya apa? Nasional. Lokal. Oh, nasional? Nasional. Berarti sudah mulai persiapan-persiapan gitu. Iya. Kalau animo dari teman-teman di luar Kabupaten Semarang, di luar Jawa Tengah gimana? Animo di luar Kabupaten Semarang kalau ada event-event tersebut jauh-jauh hari tentunya
beliau mempersiapkan ayamnya Hah? supaya bisa terkondisikan dengan baik. Oke. Dengan baik dalam arti fisiknya, suaranya, kesehatannya, dan lain-lain. Selain itu, dari teman-teman yang punya kegiatan di pegawai negeri atau yang lain-lain bisa mengondisikan waktunya supaya tanggal H tersebut beliau bisa hadir tepat pada waktunya. Nah, ayam ketawa. Ayam itu bisa ketawa kalau ayamnya kan sehat. Betul. Bagaimana cara Pak Toto menjaga kondisi kesehatan ayamnya? Oh iya. Secara kebetulan saya kan sering membaca dan sering banyak literasinya belajar, bagus ya. Sehingga saya berusaha semaksimal mungkin supaya ayam itu bisa terkondisikan kesehatannya dengan baik. Dari perawatan kandang, sterilisasi, tidak terkena virus, kebersihan dan lain-lain. Biosecurity ya. Dari segi makan minum, pencahayaan sinar dan lain-lain. Termasuk melatih ayam tersebut bisa melatih fisik mental si ayam dengan baik. Jadi tadi ada lingkungan kandang biosecurity-nya juga dijaga. Betul. Mungkin tambah-tambah vitamin dan sebagainya itu atau apa dan sebagainya seperti itu. Nah, pada saat event-event lomba-lomba tersebut, apa sih kriterianya untuk lomba ayam ketawa? Yang dinilai itu cuma ketawanya atau apa? Atau memang beda-beda ketawanya? Oh iya. Kalau ayam ketawa itu sebetulnya tidak seperti burung. Kalau burung itu bisa menirukan suara yang ada lingkungan sekitarnya. Tapi kalau ayam ketawa itu sudah merupakan gen, inti, kromosom, genetik, pembawa sifat yang ada pada induk bapak dan ibunya. Bawaan, sifat bawaan. Iya. Tapi jenis ketawanya beda-beda. Oh, iya. Jenis ketawanya itu ada 4, Bapak. 4. Yang pertama kelas dangdut. Dangdut itu suaranya itu apa ya? Agak meliuk-meliuk atau? Iya, tidak begitu rapat dan tidak begitu kencang. Dalam arti biasa-biasa saja atau sedang-sedang saja. Sedangkan yang kedua, sedangkan yang kedua itu kelas slow. Dikatakan slow, namanya itu dengan spasi atau berjeda. Jelas ya. Jelas. Tapi ritmenya tetap. Iya. Terus yang ketiga itu jenis durasi, Bapak. Durasi. Jadi si ayam itu bisa panjang. Dengan panjang. Tapi rapat. Gimana? Berkokoknya rapat tapi panjang. Berkokoknya rapat. Nah, dengan berjalannya waktu itu ayam bisa berubah, Pak. Dalam arti durasi itu kadang ada yang durasi jujur seperti kereta api, kukuk. Ada yang lagi yang bunyi terus berhenti, nyambung lagi, sehingga durasi dibagi 2, durasi sambung dan durasi panjang. Ayam bisa layak dikonteskan apabila ayam itu mampu berkokok kalau durasi Pak ya, minimal 30 detik atau setengah menit. Kalau belum sampai segitu, berhenti, tidak layak masuk di kategori durasi. Tetapi kalau ayam jenis slow dibagi 2, Bapak. Dibagi kelas lagi. Kelas remaja dan kelas dewasa. Kalau slow untuk kelas remaja, dikatakan remaja apabila si ayam itu umurnya kurang dari 5 bulan. Dan ayam kokoknya bulet, hanya diperlukan 3 kali ketukan saja. Contoh, kau 3, ini sudah masuk kriteria. Tetapi kalau ayam slow itu sudah dewasa, itu nanti kokoknya harus minimal 4, harus tambah 1 ketukan. Sedang kalau jenis yang dangdut, kalau kelas remaja itu ketukannya minimal 6. Tapi kalau sudah menginjak dewasa, itu ketukannya harus nyampe 8. Jadi ada perkembangan ya dari ayam yang masih muda sama yang sudah dewasa. Terus dari penilaian kontes ayam ketawa itu seperti halnya artis-artis kita atau penyanyi-penyanyi kita itu ada intonasi suara, Pak. Ada suara pembuka, suara tengah, dan suara penutup. Apakah terpenuhi atau tidak? Itu juri yang tahu. Biasanya kalau kontes itu dilakukan kelas regional atau nasional, mendatangkan juri dari Sidrap Sulawesi Selatan sana yang paham, beliau akan lebih paham dengan penilaian tersebut. Jurinya langsung dari Sidrap Sulawesi Selatan ya. Mereka yang lebih paham karena dia yang sudah sejak lama menggeluti ayam ketawa ya. Iya, Pak.
tadi ada yang terlewat masalah kontes. Iya. Masalah kontes itu kan ada kelas-kelas. Iya. Di akhir kontes itu ada kelas yang paling sangat sangat istimewa. Best of the best gitu ya? Best of the best. Itu ada namanya kelas Grand Champion, Pak. Grand Champion. Grand Champion. Wih. Jadi tiap kelas yang juara itu dikonteskan dalam satu wadah. Nanti yang menang itulah hebat yang terhebat. Sampai segitunya ya. Sampai segitunya, Pak. Nah, kalau yang sudah kelas-kelas juara nasional, Ya. boleh sebut nggak harganya bisa sampai berapa rupiah atau berapa dolar? Kembali lagi ke masalah hobi, kesenangan terhadap seseorang itu relatif, Pak. Relatif. Kalau sudah merupakan Senang, berapapun dibeli. Itu yang namanya Manugaga itu sampai berapa tuh? 125 juta. 125 juta? Pernah ada semacam itu. Itu Kak 125 juta terus tiba-tiba mati ya. Ada risiko. Oke. Lah kalau yang Pak Toto sendiri, boleh di-spill enggak? Boleh. Ayamnya yang paling mahal terjual berapa rupiah? Kalau saya kisarannya deh. Iya, kalau saya sih betulnya bukan apa ya, Pak ya? Bukan suhu pemain pop. Saya itu peternak sebetulnya. Bendera saya itu peternak. Lokomotif Farm peternak. Harapannya kalau saya beternak bagus, di kontes bagus, itu harapannya peternakan saya itu laris manis, Pak. Nah, tapi itu manakala ada yang terjual nilainya bagus, alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Ini berarti pemberian nama lokomotif farmnya itu memang sesuai. Lokomotif kan yang paling depan kan, betul, membawa gerbong belakangnya. Betul, itu yang kalau lokomotifnya jalannya normal bagus, berarti gerbongnya kebawa semua gitu toh. Betul. Ya pelaku-pelaku yang belakang-belakangnya, wah luar biasa. Ini pernah ada kejadian, Pak. Gimana? Nah, saya mengadakan suatu kontes, kebetulan menang. Tiba-tiba ada WA masuk. Ini Pak Toto Haryanto lokomotif ya? Betul, Pak, ayamnya dijual atau enggak? Ayam dikonteskan dijual, nanti kalau saya kontes lagi saya bawa ayam apa, Pak? Nah, singkat cerita, karena beliau silaturahmi, bertanya di HP, saya menjawab dengan baik dan bijak. Gimana? Akhirnya beliau bertanya, kalau boleh tahu Pak, harga ayamnya itu berapa sih? Berapa ya Om? Wong itu tidak saya jual. Singkat cerita, tiba-tiba saya menjawab 3,5 Om. 3,5 juta. Ya sudah, 3,5, tolong kirim ke Malang. Loh, Om, dengan saya kan belum pernah kenal sama sekali. Tiba-tiba kok menawar. Itu seandainya saya kasihkan 3,5 juta, itu kan dari ongkos rumah saya Ambarawa sampai ke stasiun kereta api Malang, ongkosnya kan 100. Ya sudah Pak Toto, tambah 100. saya tambah 100, 3,6. Berapa nomor rekening Pak Toto? Tiba-tiba saya ngirimkan nomor rekening saya. Tahu-tahu langsung masuk. Padahal barangnya belum dikirim. Saking percayanya, saking senengnya ya. Nah, uang 3.600.000 kalau kerja di pabrik harus masuk kerja berapa lama, Pak? Ya itu kan UMR-nya Kota Semarang. 1 bulan ya, Pak? 1 bulan. Berarti masuk jam 8, pulang jam 5, Pak? Iya. Nah, ini hanya 5 menit. 5 menit dapat 3,6. Berarti alhamdulillah ya, Pak? Ya. Tuh kalau ternak dari hobi ayam kesayangan, ayam ketawa, ternyata mendatangkan cuan yang luar biasa. Nah sekarang kalau Pak Toto sekarang ini kalau misalnya ada yang mau pesen atau beli, dilayani enggak? Tetap dilayani. Dilayani. Kita kan punya komunitas. Komunitas. Saya kurang, saya bisa menghubungkan dengan komunitas yang ada pada diri saya. Ini cocok enggak? Tapi saya menyampaikan apa adanya. Ini dari peternak ini begini, ini begini supaya tidak keliru. Sedikit kita cacat atau juga tidak berkenan ke orang lain, itu membawa ke nama kita nanti jadi jelek, Pak. Kualitas yang utama ya, jaga kualitas. Oke. Itu bisa datang langsung atau melalui WA atau melalui medsos dan sebagainya? Ya, bisa. Kebetulan saya aktif di Facebook dengan nama Lokomotif. Lokomotif. Bisa inbox atau bisa ke nomor HP yang bertanya, insya Allah saya jawab apa adanya. Bisa, tidak, dan saya memberikan jalan keluar. Oke. Nah tuh, walau ternak, kalau mau tertarik lagi, seperti apa kegiatan dari Lokomotif Farm bisa diintip di Facebooknya Lokomotif, pakai LOKOMOTVE ya. Betul. Lokomotif ya. Nah ini sekarang yang menarik. Kita sudah 15 tahun lebih ya. 15 tahun. Ada dukanya enggak? Oh tentu ada dukanya, Pak. Apa?
ada dukanya, Ada ya, banyak nggak sekali. semulus jalan tol ya. Iya, Hmm. karena kita selagi banyak rezeki, kanan kiri kan juga menengok, nggonku kok ora payu-payu, ora laku, banyak yang mati, hingga serobot kanan, serobot kiri. Singkat cerita, mungkin juga hasil penjualan kita kan kadang melemah. Ada apa ini? Ternyata banyak saingan. Banyak Tapi kita saingan. tetap juga berteman dengan baik, dengan beliau-beliau. Apa pernah mengalami kejadian ayamnya banyak yang mati di itu? Alhamdulillah kebetulan tidak. Tidak Pak. ya? Kebetulan tidak. Cuma Pak. karena kadang-kadang pasarnya sepi gitu. Pasarnya sepi. Berarti apa saingannya sudah banyak di Jawa Tengah? Kalau untuk saat ini sudah cukup banyak. Cukup Pak. banyak ya? Iya, karena ayam hias untuk jenis ayam ketawa ini, kalau untuk yang dilombakan, untuk yang ayam bagus, itu kan jenis suara slow dewasa sama slow remaja, dangdut dewasa sama dangdut remaja, itu yang paling utama. Sedangkan yang di masyarakat ada itu dari ayam hias, kan banyak yang seneng durasi yang panjang itu ya. Iya. Itu kalau lomba itu kan, itu kan dukanya. Kalau sukanya selain cuan, selain mendapatkan cuan, apakah ada yang membuat happy dari ayam ketawa itu? Itu terus terang saya jawab, ayam ketawa selalu di hati lokomotif farm. Oh gitu ya? Iya, tetap seneng Pak. Tetap seneng ya? Mendengar kokok ayamnya dan sebagainya itu. Betul. Dia itu berkokoknya itu ada saat-saat tertentu, atau mungkin ada pancingan yang berkokok, dia berkokok, atau nanti jam sekian berkokok nanti dan sebagainya, itu seperti apa? Kebetulan yang saya ternak dan saya pelihara sewaktu-waktu berkokok. Dan ayam-ayam itu selalu mengetahui tentang yang merawat. Dalam arti saya punya siulan. Mendengarkan siulan saya biasanya akan menyaut. Oh gitu ya? Akan menyaut. Ya, dia juga punya naluri ya. Dan siapa yang memelihara, dia punya naluri. Ya, sekecil apapun namanya hewan, binatang pasti punya naluri, siapa yang memelihara dan sebagainya. Terus untuk menjaga ini, apakah pengunjung itu boleh bebas keluar masuk ke tempat kandangnya Pak Toto atau dibatasi? Iya. Kalau ayam ketawa itu kan ayam yang antik dan unik, Pak. Itu tiap kali ada tamu masuk atau belum kenal, itu biasanya si ayam itu tidak nyaman, Pak. Iya pasti. Ya. Membawa pamannya topi warna merah atau baju merah atau sesuatu yang aneh-aneh. Itu ayam itu tidak nyaman, Pak. Nabrak sana, nabrak sini. Tapi kalau kita dengan tenang hati, dengan apa saya mendampingi, itu si ayam akan tenang. Gitu, dia lebih aman karena ada pemiliknya di situ ya. Iya, betul, Pak. Ya, secara naluri pasti hewan juga seperti itu ya. Ya, ayam pun dan seperti itu. Nah, tadi event terdekatnya event nasional tadi ya, yang di Salatiga. Insya Allah, Pak. Di kantor KONI. Iya, insya Allah. Itu penyelenggaranya dari komunitas ayam ketawa atau dari Pemkot Salatiga atau apa? Iya. Kebetulan Ketua Komunitas Ayam Ketawa Jawa Tengah, beliau atas nama Bapak Haji Bambang Arif. Kebetulan beliau memegang tampuk di KONI Salatiga. Dan kebetulan waktu halal bihalal hari Minggu kemarin dengan teman-teman dan saya hadir di sana, yuk kita ngadakan suatu event, diputuskan untuk di Salatiga, insya Allah tanggal 7 Juni, tepatnya di kantor KONI Salatiga. Satu hari. Kan gitu ada biaya pendaftaran atau tidak? Oh iya. Ada. Kalau untuk event nasional, itu minimal uang pendaftaran di tiap kelas itu 100.000. 100.000. Tapi kalau sudah ke tingkat best of the best atau grand champion itu 150 atau 200. Itu yang menentukan nanti ini ayam ini bisa masuk best of the best itu, grand champion itu, kita yang merasa pede ngikut di situ atau memang nanti diseleksi oleh panitia? Oh iya, tidak diseleksi oleh panitia. Perorangan yang masuk tersebut dan merasa ayamnya juara, wah punya saya tak ikutkan di grand kan, monggo. Itu ya tadi ayam kan sempat juga bisa stres dan sebagainya. Ada enggak sih kayak misalnya kasus di rumah ketawanya bagus, tapi begitu sampai di sana nggak bunyi dan sebagainya, ada enggak? Sering terjadi, Pak. Gitu ya. Masalahnya event-event kontes nasional itu ada di beberapa kota. Contoh
alamat saya Ambarawa. Iya. Sedangkan kontesnya diadakan di Tangerang. Perjalanan dari Ambarawa Tangerang kan memakan waktu. Betul. Si ayam Stres. lelah, capek dan Hmm. lain-lain. Hmm. Akhirnya di sana ngambek. Ngambek. Kecapean di jalan. Kecapean di jalan. Nah, ini pertanyaan agak nakal. Nggak apa-apa. Ayamnya kan ayam ketawa. Betul. Pak Toto juga suka ketawa apa enggak? Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah ketawa. Itu justru saya itu berpikir, Pak, semakin lama saya semakin tua. Bagaimana semakin lama semakin tua semakin happy. Semakin happy. Biarlah dompet itu kosong, yang penting hati dan jiwanya tetap tertawa, awet muda. Weh, mantap jiwa. Lah, apakah ada trik-trik khusus biar ayamnya itu tetap bisa ketawa terus, apa diajari Pak Toto atau dan sebagainya? Kalau diajari tiap hari, tapi naluri ayam jenis kokoknya kan sudah merupakan naluri. Iya, bawaan. Jadi kalau waktu kecil ini habis menetas, itu kita pisah. Oh, Biasanya ayam ketawa ini ayam ketawa jantan dan betina itu kluruk loh Pak, kokok loh oh, Pak. dua-duanya ya Iya. berkokok. Kalau jantannya bagus, betinanya bagus, insya Allah anaknya akan bagus. Oke. Dalam umur 1 bulan, anak-anak ini sudah latih tertawa. Macam-macam Pak. Nah, kita sortir atau kita amati atau kita pantau dengan betul. Yang bagus ini itu seleksi ya. disisihkan. Nah, manakala anak ayam ini nanti berumur 2 atau 3 bulan, akan jelas. Oke, semakin jelas ya. Akan jelas. Oh, kokongnya ini masuk kriteria kontes karena masuk 3 ketuk gini-gini. Saya mempergunakan tes apa itu Pak? Yang tali ikat itu Pak, apa Pak? Tali. Ya. Saya kasih tali Pak, yang kokoknya masuk kontes. Oke. Itu tali 1. Tapi manakala kokok ayamnya kok tambah bagus, kita kasih tali 2. Oh, sehingga oke. kalau orang Tanda. bertanya, Pak, ayamnya dijual enggak yang kualitas kontes nanti untuk dikonteskan? Itu sudah saya kasih tanda Pak. Oke, ya, ya. Mau tali 1 atau tali 2, saya sudah pasang standar Pak. Ini kok kayak pesen nasi goreng ya. Kalau yang pedas, karetnya 2. Tapi untuk tanda ya. Tanda-tanda Pak. Untuk tanda. Oke. Pak Toto sudah memenangkan berapa kali kejuaraan? Yang tingkat nasional pernah dapat dah? Bapak dan pemirsa bisa buka di Facebook saya. Oke. Di Lokomotifam. Lokomotifam. Ada di sana. Wih. Kalau hadiah ini kalau yang tingkat nasional sampai berapa sih? Oh, itu relatif Bapak. Relatif. Relatif. Yang jelas ada trofi, ada piagam, dan ada uang pembinaan. Kayaknya yang lebih berharga itu trofinya ya, piagamnya ya. Ya. Yang lebih berharga trofinya, piagamnya atau duitnya? Isi dompetnya. Isi dompetnya. Soalnya biasanya kan misalnya yang di perkutut itu kan yang penting sertifikatnya. Begitu dia punya sertifikat, dia bisa menentukan harganya. Tapi yang saya tahu kalau ayam ketawa juara, kalau saya secara pribadi yang terpenting adalah ayam itu bisa menjuarai suatu kontes dan diternak dengan baik, anaknya akan laris manis. Oh, laris manis. Itu ya. Oke, sobat ternak, balok ternak dimanapun berada, asik banget ya kita ngomong-ngomong ayam ketawa. Pada bisa ketawa enggak tuh? Ketawanya lebih bagusan ayam daripada kamu. Ya, ternyata dari hobi yang unik, Pak Toto Haryanto mengembangkan ayam ketawa sekitar 15 tahun yang lalu. Ternyata harapan cita-cita Pak Toto untuk mendapatkan pensiun yang diciptakan sendiri gitu ya, tercapai ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak sedikit disyukuri. Iya. Saya lihat dari ekspresi jenengan itu kan ketawa terus. Dari tarikan urat di pipi kelihatan ini orang suka ketawa karena happy terus dan sebagainya. Ya. Balok ternak dimanapun berada, demikian omongan kita di Juragan Desa kali ini bersama Pak Toto Haryanto, penghobi dan juga peternak yang memiliki Lokomotif Farm, ya. Dan jangan lupa nanti tanggal 7 Juni 2026 ada event tingkat nasional di Gedung KONI Kota Semarang. Yuk. Salatiga, Pak. Oh, Salatiga, mohon maaf. Di Gedung KONI Kota Salatiga. Yang tertarik seperti apa kontes ayam tertawa tingkat nasional, silakan yang ada di Solo Raya, di Semarang Raya bisa merapat di sana.
Oke, saya Iki Nugraha. Saya cukupkan sekian untuk Jurdes kali ini. Kita ketemu lagi di Jurdes yang akan datang. Terima kasih, tetap fokus, semangat, dan happy.